Diri manusia diibaratkan oleh para sufi seperti samudra tak bertepi. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kekerabatan hidup terasa dangkal. Nyawa demikian mudah tercabut dari raga. Lantaran pelaku memprioritaskan emosi semata, bahkan pada istrinya sendiri. Selamat siang pemirsa, saya Kenia Agusneni. Selama 30 menit saya akan menemani Anda dengan laporan khusus nyawa melayang di tangan suami tersayang. Hanya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Bertemunya kembali sepasang suami istri setelah terpisah sekian lama, ternyata justru berujung petaka. Seorang suami yang baru pulang merantau tega menghabisi nyawa istrinya dengan sebilah pisau. Ceceran darah yang telah mengering masih jelas terlihat di teras rumah milik Ida Winarsi, seorang perempuan berusia 30 tahun yang tinggal di desa Getasanyar, Magetan, Jawa Timur. Disinilah tetangga menemukan Ida dalam kondisi sekarat berlumur darah 17 Januari lalu. Teriakan minta tolong Ida mengundang perhatian warga. 2 luka tusukan pisau bersarang di perut dan punggungnya. Satu nama sempat terucap dari bibir Ida. Orang yang menusuk Ida tak lain adalah suaminya sendiri, Lanjar, yang baru seminggu pulang dari merantau di Kalimantan. Ada teriakan, kemudian saya keluar, posisi korban sudah di telungkup bersimbah darah. Berapa tusukan, Mas? Dua tusukan, Bagian mana? bagian punggung. Usai melakukan olah TKP, polisi pun berupaya mengejar pelaku yang langsung kabur setelah melakukan aksinya. Pelaku saat sekarang ini melarikan diri atau pulang ke orang tuanya, yang sekarang ini masih kita lidik. Pelaku antara pelaku I sama L itu suami istri. Ida sempat dirawat di rumah sakit, namun sayang nyawa korban tak tertolong lagi. Ia pun menghembuskan nyawa terakhir di tangan suaminya sendiri. Dari Magetan, Jawa Timur, Dana Darmawan, Turn Back Crime RTV. Lalu apa sebenarnya yang membuat suami di Magetan, Jawa Timur ini membunuh istrinya tanpa belas kasihan? Ternyata ajakan berhubungan intim yang tak terpenuhi menjadi dasar dari tercabutnya nyawa sang istri. Tak sampai 24 jam, pelaku pembunuhan terhadap Ida Winarsi berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan. Seperti dugaan sebelumnya, pelaku tak lain adalah suami korban sendiri, Lanjar. Pria berusia 35 tahun ini sempat melarikan diri ke Ngawi, Jawa Timur sebelum akhirnya kembali ke rumah orang tuanya di desa Gonggang, Magetan dan ditangkap di sana. Bapak seorang anak ini mengaku tega membunuh istrinya menggunakan pisau dapur lantaran emosi. Ida terus-menerus menolak diajak berhubungan suami istri. Apalagi hal ini sudah terjadi selama sepekan terakhir sejak ia pulang merantau dari Kalimantan. Sebelumnya adalah tersangka ini setelah melakukan penusukan kepada istrinya, dia jam 3 pagi masih ada di situ, terus habis itu dia keluar, rencana mau kabur, mau muter-muter gitu sampai ke perbatasan Ngawi juga. Motifnya apa? Motifnya sementara ini yang kita dalami adalah pelaku meminta hubungan badan kepada istrinya, saudara I ini tidak dilayani, sehingga dia emosi, mengambil pisau di dapur, menusukkan di pinggang sama di punggung, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu paginya dari rumah sakit mengabarkan kalau korban meninggal. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti baju korban, pisau, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Tak
hanya kehilangan istrinya, pelaku juga terancam hidup di dalam penjara selama 15 tahun akibat dijerat Undang-Undang KDRT. Ya, hanya gara-gara emosi, nyawa Ida melayang di tangan laki-laki yang seharusnya menyayanginya. Dari Magetan, Jawa Timur, Dana Darmawan, Turnback Crime RTV. Di belahan kota lain, Bengkulu, nasib serupa juga menimpa seorang perempuan. Ia dihabisi di dalam rumahnya sendiri dengan luka parah di kepala. Tragisnya, 2 anak perempuannya yang masih di bawah umur juga ikut menjadi korban kesadisan pelaku. Raungan tangis terus terdengar saat polisi mengevakuasi 3 kantong jenazah dari dalam sebuah rumah di kawasan Simpang Suban, Kelurahan Talang Ulu, Curup Timur, Bengkulu. Tiga kantong jenazah itu masing-masing berisikan sosok seorang perempuan berusia 35 tahun, Hasnatul Laili, dan kedua anak perempuannya yang masih di bawah umur, MM 16 tahun dan CR 10 tahun. Ketiganya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah mereka 12 Januari sore. Pembunuhan terhadap ketiganya diketahui oleh seorang kerabat yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Keluarga curiga lantaran ketiga korban tidak keluar rumah sejak pagi. Mereka pun mencoba mendobrak masuk ke dalam kamar korban yang terkunci. Dan akhirnya mendapati ketiganya telah bersimbah darah, tergeletak bertindihan di kasur yang terdapat di lantai kamar. Di dalam rumah korban, polisi menemukan barang bukti sebuah balok kayu yang diduga sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban. Mobil korban juga raib. Korbannya ada 3, 1 ibu dan 2 anak. Kejadiannya diperkirakan tadi pukul 5:30 pagi. Baru ketahuan tadi pukul 5:30 sore. Oleh sementara waktu alat bukti yang kita temukan adalah kayu, ya, sepotong balok yang kemungkinan besar itu di kepala. Tidak ada. Mobil katanya ada mobil yang hilang. Mobil aja yang hilang. Mobil aja. Mobil apa, Pak? Mobil MPV. Di pertemuan pertama untuk yang ibu berada di kamar paling belakang, kemudian dikumpulkan di kamar tengah. Polisi menduga pelaku sudah mengenal korban lantaran tak ada pintu rumah yang rusak. Lalu siapakah orang dekat yang begitu sadis menghabisi nyawa Hasnatul dan kedua anaknya? Dari Bengkulu, Heri Supandi, Turnback Crime RTV. Dugaan bahwa ketiga korban dihabisi orang terdekat terbukti adanya. Bukti yang ada mengarah pada mantan suami ketiga korban. Sakit hati lantaran dicerai setelah 40 hari menikah menjadi alasan dendam kesumat pelaku. Dengan tangan di borgol, Jumatul hanya bisa menunduk pasrah saat digiring ke Mapores Kabupaten Rejang Lepong, Bengkulu. Tak tampak lagi aura sadis seperti yang diperlihatkannya saat menghabisi nyawa mantan istri dan 2 anak tirinya. Ya, 12 Januari 2019 silam, Jumatul membunuh mantan istrinya Hasnatul Laili, 35 tahun, dengan menggunakan kayu dan kabel. Tak hanya itu, ia juga menghabisi nyawa kedua anak Hasnatul yang tak lain merupakan mantan anak tirinya, MM 16 tahun dan CR 10 tahun. Tersangka mengaku membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati setelah diceraikan, padahal mereka baru menikah selama 40 hari. Korban sendiri merupakan istri kedua pelaku, sementara pelaku merupakan suami ketiga korban. Kedua anak korban dibunuh tersangka lantaran mereka tak sengaja memergoki aksi mantan ayah tirinya. Bangsa, Pak, saya menceraikan istri tua saya demi membeli dia, Pak. Baru 40 hari, korban minta cerai, Pak. Kenapa harus dibunuh? Udah gak ada pilihan lagi, Pak. Terus kedua anaknya kenapa ikut dibunuh? Gak ada niat untuk bunuh anaknya, Pak. Cuman begitu
lagi mau bunuh ibunya memanggil anaknya dan anaknya terbangun Pak. Macam mana kau bunuh dia? Pukul Pak, Dipukul. Itu sudah kau rencanakan berapa lama? kurang lebih sebulan Pak. Sebulan. Macam mana masuk dalam rumahnya? Tapi ke sapi Pak. Aksi sadis Jumatu berhasil diungkap polisi berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang mengatakan pelaku sempat beberapa kali meneror korban. Rumah tersangka ini dengan korban ini sekitar 2 km. Dia jalan kaki jam 3 pagi itu. Dia masuk ke rumah, dia melihat di situ ada kayu, di sebelahnya kulkas, dan dia masuk lewat samping. Sekitar jam 5.00 itu Asnatul Lail ini keluar korban itu dari kamar, langsung dipukul oleh tersangka ini, JM alias A ini. Jatuh, setelah itu anak yang kedua itu keluar rumah, keluar kamar. Itu pun dilakukan pemukulan. Setelah itu anak yang ketiga pun Cika ini keluar juga dan dipukul juga oleh si tersangka. Perbuatan Jumatu menghabisi nyawa 3 orang sekaligus membuatnya terancam hukuman mati atau paling tidak menghabiskan sisa umurnya di dalam bui. Dari Bengkulu, Heri Supandi, Turnback Crime RTV. Usai jeda, kami kembali dengan curahan hati mantan suami kedua korban. Siapa sangka pelaku ternyata adalah mantan karyawannya. Turnback Crime segera kembali.